Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong dipimpin doanya. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Wah, luar biasa sekali ya antusiasnya kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, benar sekali. Minggu kemarin kita mempelajari tentang gerak melingkar. Ada yang masih ingat? Apa saja sih contoh penerapan gerak melingkar itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang masih ingat? Oke, bisa? Contohnya itu pergerakan pada jam dinding, terus permainan di biang lala, sama perputaran roda kendaraan, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Anissa. Oke, benar sekali ya. Yang disebutkan oleh Anissa tadi itu adalah contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan minggu kemarin, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Elastisitas. Oke, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ada 3 bahan. Ada yang bersedia bantu Ibu ke depan untuk demonstrasi? Oke, Saria. Nah, di sini Ibu punya 3 bahan. Yang pertama itu ada karet gelang, yang kedua itu ada tali, dan yang ketiga ada plastisin. Di sini kita coba satu persatu ya. Teman-teman yang lain mohon diperhatikan Saria ya. Nah, di sini Saria memegang sebuah karet gelang. Coba Saria tarik karet tuh. Nah, anak-anak, apa yang terjadi saat karet ditarik? Memanjang. Oke, sekarang coba Saria lepaskan. Apa yang terjadi pada karet? Kembali ke bentuk semula. Oke, selanjutnya kita coba di tali ya. Sekarang coba Saria tarik tali. Nah, apa yang terjadi pada tali? Apakah dia mengalami perpanjangan juga seperti karet? Tidak. Nah, kalau misalnya karet ini kita tarik dengan gaya yang lebih kuat, kemungkinan apa yang akan terjadi? Putus. Oke, sekarang kasus ketiga itu ada, di sini ada yang tali. Oke, ini ada plastisin. Nah, coba Saria tekan plastisin ini. Apa yang terjadi pada saat plastisin ini ditekan? Berubah bentuk. Coba Saria lepas tekanannya. Apakah plastisin kembali ke bentuk semula? Tidak. Oke, terima kasih Saria atas bantuannya. Nah, dari 3 kasus tersebut, apakah anak-anak sudah mengetahui nih kira-kira bahan yang mana yang termasuk bahan elastis? Oke. Karet, Bu. Kenapa karet, Bel? Karena karet itu memiliki sifat elastis, yakni kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Oke, benar sekali ya, tepuk tangan untuk Abel. Oke, benar sekali ya. Nah, dari demonstrasi yang telah kita lakukan tadi yang dibantu oleh Saria, kita dapat mengetahui bahwa elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi semula saat gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Nah, gaya luar yang di sini ialah gaya yang seperti gaya tarik yang diberikan oleh Saria tadi, gaya tekan pada plastisin dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, berdasarkan sifat elastisitasnya, benda itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu benda elastis dan yang kedua benda elastis. Nah,
benda plastis itu adalah kebalikan dari benda elastis. Kalau elastis bisa kembali ke bentuk semula, sedangkan plastis tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini ada contoh dari benda elastis. Ada karet gelang, ada pegas. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Kaos kaki elastis tidak? Elastis. Nah, sedangkan contoh benda plastis itu ada plastisin, ada tanah liat, ada apa tadi yang kita praktikum? Benang, ada tali dan lain sebagainya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan elastisitas ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada trampolin. Ada yang pernah main trampolin? Pernah. Nah, trampolin itu adalah salah satu contoh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari loh, yaitu pada materi elastisitas. Kemudian yang kedua, ketapel. Dan yang ketiga yaitu pegas pada suspensi kendaraan. Nah, di sini ada yang biasa membawa motor? Sudah pernah semua ya? Oke, biasanya yang cowok-cowok nih yang hobi bermotor. Ibu mau tanya nih, kira-kira apa sih fungsi pegas itu pada suspensi kendaraan? Mungkin ada yang bisa jawab dari yang cowok. Oke, Ahlun. Jadi Bu, fungsi pegas atau shock pada motor itu untuk meredam getaran pada saat kita berkendara, Bu. Oke, setuju semua sama Ahlun? Oke, benar sekali ya. Ternyata fungsi pegas pada suspensi kendaraan itu ialah untuk meredam getaran. Coba kita bayangkan nih, anak-anak sekalian. Kalau misalnya kita berkendara, namun kendaraan kita tidak ada pegas pada suspensinya, misal kita masuk ke sebuah lubang, apa yang terjadi? Kita akan kaget dan kita akan tidak merasa tidak nyaman saat berkendara ya. Itulah fungsi pegas pada suspensi kendaraan itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, bisa ya. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor apa sih yang mempengaruhi elastisitas suatu bahan itu. Yang mempengaruhi elastisitas suatu bahan itu ada 3. Yang pertama itu ada tegangan atau stres, yang kedua itu ada regangan atau strain, dan yang ketiga ada modulus elastisitas atau yang sering disebut dengan modulus Young. Sini kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada tegangan. Tegangan itu adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang. Di sini maksudnya gimana sih, Bu? Oke, di sini kita misalkan, nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Bebek. Oke, ini adalah sebuah gambar bebek yang sedang menarik cacing ya, cacing di sebuah tanah. Nah, bebek ini menarik cacing tersebut dengan menggunakan paruhnya, sehingga cacing yang awalnya di dalam tanah itu tertarik secara elastis oleh si paruh bebek ini. Nah, gaya tarik yang dilakukan oleh paruh bebek itu kita lambangkan dengan F. Sedangkan besarnya si cacing itu sendiri atau luas penampangnya itu kita lambangkan dengan A. Sehingga cacing ini mengalami adanya tegangan, yang dimana tegangan itu gaya tariknya dibagi dengan luas penampang cacing itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang kedua. Yang mempengaruhi kedua itu adalah regangan. Nah, di sini definisi tegangan itu sendiri adalah perbandingan perubahan panjang dan panjang benda. Di sini maksudnya gimana sih, Bu? Oke, di sini
Misal nih, kita mempunyai sebuah pegas yang panjangnya itu L0. Oke, bisa dilihat ya. Terlihat tidak tulisan Ibu? Terlihat ya. Kemudian kita beri sebuah beban sehingga si pegas ini tertarik ke bawah dan membentuk pertambahan panjang itu sebesar delta L. Yang awalnya tadi cuma sebatas sini, kemudian saat diberi beban, dia tertarik ke bawah dan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Atau kasus lainnya seperti yang tadi dilakukan oleh Saria, saat karet gelang ini sebelum ditarik kan dia panjangnya, kita ibaratkan itu panjangnya L0 ya. Saat kita tarik, dia mengalami perpanjangan kedua dan pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, sehingga regangan ini didefinisikan dan dirumuskan dengan persamaan E kecil itu sama dengan delta L per L0 dengan satuan meter dan meter. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah modulus yang atau modulus elastisitas. Nah, ternyata anak-anak, untuk mencari modulus yang atau modulus elastisitas ini, kita perlu membandingkan antara tegangan dengan regangan. Nah, kita masukkan ya. E besar itu sama dengan sigma per E kecil. Kita masukkan sama-sama ya. Tegangan tadi apa rumusnya? Gaya dibagi luas penentang. Oke, kita masukkan F per A per rumus regangan tadi apa? Delta L per L0. Oke. Sekarang kita operasikan ya. Gaya dibagi luas penampang, ini kita pindah ruaskan ya. Jadi dia dikali L0 per berapa? Delta L. Nah, inilah rumus atau persamaan untuk mencari modulus elastisitas. Sini masih ada yang bingung cara untuk bagaimana sih Bu, kok tiba-tiba dapatnya F per A dikali L0 per delta L? Ada yang masih bingung? Tidak, udah bisa semua ya? Oke, nah adapun satuannya untuk modulus yang itu tidak ada satuan. Untuk gaya itu adalah Newton, luas penampang itu adalah meter kuadrat, pertambahan panjang itu meter, dan panjang awal itu juga meter. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Tidak? Sudah bisa dipahami? Oke, anak-anak Ibu pintar semua ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau salah satu nih, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini? Oke, ada Dila. Oke, Dila. Baik Ibu, berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula saat gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Berdasarkan sifat elastisitasnya, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda elastis dan juga benda plastis. Adapun contoh benda elastis yaitu karet gelang, dan juga contoh benda plastis adalah plastisin dan juga benang. Adapun yang mempengaruhi keelastisitasan suatu benda suatu bahan yaitu tegangan, regangan, dan juga modulus elastisitas. Itu saja Bu. Oke, benar sekali ya, tepuk tangan untuk Dila. Wah, luar biasa sekali ya.
Semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, anak-anak, Ibu juga sudah mengirimkan di grup WhatsApp kita LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, LKPD tersebut silakan dikerjakan secara berkelompok dan minggu depan akan kita presentasikan ya. Nah, oke, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama berdoa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Amin. Semoga anak-anak sekalian tetap mempunyai semangat yang luar biasa seperti hari ini ya. Nah, apapun yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Oke, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu punya satu kata yang berhubungan dengan materi kita pada siang hari ini. Adapun bunyinya itu, tak ada yang begitu elastis seperti kemampuan kita untuk bertahan. Ketika tekanan datang, kita bisa meregang tetapi tak boleh patah. Seperti materi elastis, kekuatan kita akan teruji tetapi kemampuan untuk kembali ke bentuk semula adalah kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Oke, sekian dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.